Waduh. Astaga. Bunyinya kan kayak enggak, dia tuh kayak sambil balik. Rambutku sebenarnya tuh nggak hitam banget gitu loh. Jadi kalau kena matahari ada merah-merahnya juga. Jadi walaupun aku nggak salah, aku juga masuk BK gitu kan. Selamat datang di channel KM3,5 Podcast Pakamtek Palembang. Halo Palkomster, kembali lagi bersama kita di podcast KM3,5 Podcast Palkomtek Palembang. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu loh. Dua cewek cantik, juga pinter. Siapa ya? Oke, kita langsung aja ini. Bintang tamunya adalah Ananda Salu dan Septi. Silakan perkenalkan diri kalian. Hai. Halo. Halo dong guys, halo. Hai semuanya, aku Septi Octaviana dari kelas GSO 100A. Di sini saya akan menjadi salah satu narasumber di podcast ini. Halo, aku Ananda Salu dari GSO 100A. Oke. Jadi teman-teman, hari ini Salu sama Septi bakal jadi narasumber kita hari ini. Kira-kira apa ya tema hari ini yang pengen kita bahas? Berhubung ini tanggal 24 November dan besoknya juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional, mungkin Salu sama aku manggilnya Salu aja nggak apa-apa ya, lebih enak kayaknya. Kalau Salu sama Septi, ada nggak sih pesan-pesan untuk guru-guru sekolah kalian gitu? Menurutku pesan-pesan untuk guru-guruku yang sudah mengajarku, terima kasih sudah mengajariku bisa sampai di titik sekarang. Dan juga terima kasih atas jasa-jasanya yang sudah mengajariku. Mungkin aku sama kayak Salu ya, makasih buat guru-guru dari SD sampai SMP, semua kalian semakin sejahtera, semoga gaji guru segera dinaikkan. Oke, mungkin kalau dari aku, makasih buat guru-guru aku, walaupun aku sering bandel dulu ya, nggak mau belajar gitu kan, walaupun aku nggak pinter-pinter banget, tapi mereka sabar ngadepin aku. Hebat, guru-guru hebat. Nih, berhubung kita lagi ngomongin masalah Hari Guru Nasional ya, kita mau sedikit flashback nih ke zaman-zaman kalian sekolah. Kira-kira kalau dari sekolah yang paling berkesan itu pada saat kalian ngapain sih? Pas SD kah, SMP kah, atau SMA? Gimana kalau Septi dulu? Kalau aku SMP ada, SMA juga ada sih. Mungkin kalau SD aku Nggak inget ya? nggak terlalu seru. Boleh tuh diceritain pas SMP atau SMA-nya gitu? Ini aku ceritain namanya dulu nih. Ya boleh. Lucunya dulu ya. Boleh. Jadi dulu tuh waktu aku kelas 2 SMP, nah itu aku punya kelas dong 3 orang cowok. Itu tuh bisa dibilang mereka tuh famous banget. Waktu itu musim hujan, aku lari-larian mau ke kantin. Nah waktu di pengkolan, aku tuh kepleset di depan mereka. Waktu itu tuh ada tangga gitu, jadi aku tersungkur berasa sujud di depan mereka. Ya ampun, sumpah malu banget. Kenapa nih, nggak mungkin aku lupa sih. Terus tiba-tiba ditanya sama salah satu, "Dek, kamu nggak apa-apa?" Sumpah aku berasa ingin menghilang dari bumi. Oke, jadi ceritanya malu gara-gara kesungkur ya guys ya. Sujud syukur. Tapi bener sih, kalau kita kesungkur di depan orang banyak tuh sakitnya cuma 1%, 99-nya malu. Rasanya pengen resign dari bumi gitu kan. Oke, kalau Salu gimana nih? Aku sih kalau pengalaman itu dari SD, SMP, SMA ada. Cuman yang kalau misalkan cerita yang samanya tuh SD. Jadi ada teman sekelasku sakit. Jadi emang ada rencana mau ngejenguk temanku yang sakit ini kan. Menuju rumah temanku yang sakit itu perjalanannya sedikit menanjak gitu kan. Di situ aku naik sepeda sama teman-temanku buat ngejenguk ke rumah temanku yang sakit itu. Aku suruh teman aku turun dulu yuk, soalnya aku nggak kuat buat nanjak jalanannya kalau bonceng dia kan. Sudah turunlah dia, tapi aku sambil goes di perjalanan itu. Aku goes nggak kuat, aku berhenti, rupanya remnya los, nggak berfungsi, rupanya gelinding lah ke belakang sampai jatuh ke paret. Terus jatuh masuk ke paret itu, diliatin sama
bapak-bapak RT, terus bapak-bapak RT-nya bilang, kenapa? Kok bisa jatuh? Iya, remnya nggak berfungsi. Soalnya aku ngeglinding langsung ke belakang. Gitu sih. Jadi dia tapi ini bener-bener loh, memang aku juga pernah kejadian kayak gitu waktu aku masih kecil main sepeda bareng teman-teman aku. Juga emang pernah jatuh ke saluran pembuangan gitu. Jadi kayak pas pulang kan, pas kita pergi main bersih rapi gitu ya, pas pulang udah item-item semua baju gitu. Tapi untungnya aku di situ nggak ada airnya sih, jadi kayak bersih. Tapi cuman kayak kok tiba-tiba ada daun di kepala gitu kan, ditanya luka-luka. Kenapa? Ditanyalah sama mamanya temenku yang mau aku jenguk itu kan, temenku, kenapa kok bisa luka-luka gitu. Aku ceritain kronologinya, disuruh duduk dulu. Kenapa? Terus aku ceritain, dia ketawa, terus baru aku diobatin gitu sih. Baru diobatin ya. Dikasih ST nggak mama? Biasanya kan kalau orang sakit kan jalan utamanya es teh ya. Teh anget dong. Teh anget bukan es teh ya, teh anget. Aku dikasih ketawa dulu. Gitu, disuguhin ketawa ya. Oke, jadi mungkin cerita-cerita yang mereka sampein mungkin Palkomster pernah ngalamin juga ya. Kita juga banyak cerita-cerita konyol selama masa sekolah. Oke, jadi kalau di sekolah nih, khususnya waktu kita mau upacara, kalian suka nggak sih kalau ikut upacara, atau kalian ada kejadian memalukan atau konyol apa gitu di pas upacara? Tuh ada nggak? Aku pernah sih, banyak sih. Yang pertama, aku tuh semangat banget kalau upacara. Jadi aku harus ngambil paling depan tuh, barisan paling depan. Kadang juga kalau masuk upacara, aku ikut kegiatan PMR. Biar apa? Biar nggak ikut upacara. Ya biasanya kalau PMR cuma ini aja, keliling-keliling lapangan doang kan? Aku PMR, jadi dia jaga puskesmas gitu. Jadi aku ngeliatin dari jendela. Oh gitu. Pinter ya dia ya. Aku nggak kepikiran loh mau masuk PMR waktu itu. Oke, terus? Udah sih, itu aja sih. Gitu aja ya. Oke, selalu ada nggak nih? Ini konyol sih, ini pengalaman aku pas SMP. Jadi pas banget di hari itu emang HP aku rusak, jadi aku nggak ada dapet informasi kalau misalkan besok yang dipakai itu bajunya bukan baju di hari itu. Misalkan hari itu bajunya putih biru gitu kan, rupanya kita mau upacara buat memperingati hari pramuka, jadi disuruhlah semua pramuka. Dan pas banget di hari itu juga HP aku nggak berfungsi, lagi mati gitu. Jadi nggak bisa, iya nggak tahu info ya. Datanglah aku cukup, aku sudah rapi banget, pakai topi, pakai jas, pakai dasi, pakai gesper, terus kaki panjang selutut, ya kan. Pas nyampe sana kok coklat semua bajunya. Gubalah informasinya, rupanya upacara buat memperingati hari pramuka. Aku salah baju rupanya. Oh, itu malu juga sih kalau kita salah kostum. Salah kostum. Kalau aku langsung pulang sih. Aku diam dulu. Nangis dulu ya. Aku diam di kelas. Diam di kelas, nggak keluar selama pelajaran karena nahan malu ya. Kalau aku sih, kalau upacara nggak ada ya. Kalau apa namanya, cita-cita konyol gitu, aku lebih sering di belakang sih, lebih banyakan gibah sama teman-teman aku kalau lagi upacara. Soalnya kenapa ya, kalau aku taruh di depan tuh pasti kayak mau pingsan terus gitu loh. Kayak aku nggak kuat kalau kena sinar matahari. Kalau di depan barisan Iya, harus perfect, nggak bisa noleh kiri kanan. Kan aku juga mau ini mau ngobrol, mau lihat-lihat, siapa tahu kan ada mangsa baru ya. Kalau nggak guys ya. ngobrol, pingsan ya. Iya, tapi kan emang tujuan utamanya kalau pingsan kan dibawa ke sana terus dapat ini teh hangat gratis. Teh hangat gratis, kalau enggak dikasih bubur ayam. Oke, Bonus diangkat ke PMR. Wow, apalagi crush kan. Boleh, oke. Nanya nih, mungkin di antara Palkomster mungkin ada ya yang kayak sering telat sekolah atau ya pokoknya kesiangan gitu. Kalau Salu sama Septi ada nggak sih? Dan itu alasannya kenapa? Kalau dulu ya. Boleh. Kalau aku tuh pas di zaman SMP ya, pas di zaman SMP aku pernah telat sejam dari jam masuk. Udah ditentuin sama sekolah, dikarenakan apa? Dikarenakan macet. Macetnya itu aku udah milih jalan Alternatif dari jalan yang semestinya buat ke sekolahan. Tetap macet juga karena banyak banget yang lewat situ. Jadi ya sudah, nyampe di sekolahan, aku lari ke kelas. Pas lari di kelas, aku manggil satpam sekolah itu, Gojo ya.
soalnya badannya gede banget. Badannya gede, serem, dia ngejar aku rupanya. Aku lari ke kelas nangis. Kenapa ditanya? Serem, dikejar sama algojo sekolah gitu kan. Terus rupanya setiap murid yang terlambat harus bayar denda. Bayar dendanya itu bayar 5.000 pada itu. Terus ya udah jadi dikejar sampai ke kelas. Rupanya algojo itu nggak tahu kelas aku di mana. Jadinya ke guru wali kelas aku tuh yang bimbing aku ke ruangan BK. Jadi sudah namaku tercatat, aku bayar 5.000. Kesel juga, nangis juga, diliatin orang-orang juga waktu itu, malu sendiri. Jadi uang jajanmu kesita 5.000 ya? Sayang banget ya. Padahal bisa beli cilok kan. Beli batagor ya kan. Oke, kalau Sakti? Kalau aku SMA sih, aku bisa dibilang hampir nggak pernah telat ya waktu sekolah tuh. Nah waktu SMA ini aku tuh, jadi tuh sorenya itu aku ada kegiatan, besoknya itu ada bazar gitu di sekolah. Jadi tuh kami masak-masak gitu sampai malam. Nah besoknya aku tuh kesiangan, terus tiba-tiba teman aku bener-bener Septi ayo sekolah, ini jam berapa gitu kan. Itu posisi hari Senin juga. Nah habis itu aku lihat kan udah jam 7 nih, baju belum aku gosok kan, aku belum mandi, pokoknya temen aku datang, aku tuh baru bangun banget. Iya ya sebentar, langsung cuci muka, nggak ganti baju, nggak ganti daleman, baju dari jemuran langsung aku pakai, jadi bener-bener kusut. Lari, udah telat itu kan, temen aku pas di sekolah, hah kamu kenapa kusut banget, pasti kamu nggak mandi ya. Iya gitu. Malu banget tuh, sampai teman-teman aku bilang, wah ini perdana banget Septi telat gitu. Jadi itu kesan pertama yang aku telat, malu banget sih. Mana ada bazar rame, malu. Posisinya nggak mandi lagi. Iya, posisinya nggak mandi. Tapi jujur loh, aku juga pernah posisinya nggak mandi, betulan nggak mandi, karena memang posisinya kayak, kan aku orangnya nggak bisa tidur cepet ya, maksudnya kayak mungkin jam 10 atau 11 ke atas gitu baru bisa tidur kan. Jadi aku tuh selalu kayak diteriakin mamaku tiap pagi, mau sekolah nggak kamu, ini udah jam berapa, udah diteriakin segala macam kan. Ya namanya anak muda, iya nanti bentar lagi, 5 menit lagi gitu kan. Pas itu kalau nggak salah aku tuh masuknya tuh posisinya 6.40 tuh udah masuk, udah jam 0 kan, jam ke 0. Aku tuh posisinya kayak bangunnya tuh bangun ngejut gitu loh. Enggak langsung ke kamar mandi, enggak. Kita langsung ngambil seragam, turun ke bawah baru cuci muka sama sikat gigi doang. Abis itu udah. Kita nggak tahu bau badan. Iya kan. Baru bangun tidur mukanya muka bantal banget. Masih sipit ya. Iya, masih sipit. Kalau selalu pernah nggak sih nggak mandi gitu ke sekolah? Pernah itu kayak misalkan rumahku sama bagian sekolah tuh lumayan jauh banget ya. Jadi kayak kalau ke sekolah tuh harus berapa menit gitu ya buat ke sekolah. Nah, Terus itu ketawa sama temenku nggak mandi. kalau aku jujur ya, aku tuh semakin gimana, kalau aku tuh sekolah tuh aku selalu nyari tempat sekolah yang dekat sama rumahku. Jadi setiap aku sekolah, semakin dekat sekolah itu dengan rumahku, semakin lama aku berangkatnya. Kalau aku nyari sekolah juga yang deket kan, tapi itu bukan karena biar semakin lama masuknya, itu enggak. Jadi tuh aku itu waktu dari SMP mau masuk SMA itu kan lagi booming-boomingnya film Dilan. Ya. Nah aku tuh beranggapan aku kayak nyari sekolah yang deket aja biar pulang jalan kaki ketemu cowok. Gitu. Jauh Iya, ya. kan? Udah Fantasi. imajinasi ya, udah Jadi, tinggi ya. ternyata tetep aja aku naik ke sana. Kita biasanya mikirnya naik angkor atau jalan kaki sama teman bareng-bareng gitu kan. Dia udah berandai-andai jadi Milea dia. Udah jauh pikirannya. Soalnya itu lagi boomingnya, mana pasti kan anak SMP pikirannya, oh bisa sih. Oke. Udah kuat. Kita udah kebanyakan cerita konyol ya dari tadi ya, dari opening juga kan. Kita mau melenceng sedikit nih. Kalau semasa sekolah itu kalian punya nggak sih crush gitu? Atau ada cerita apa gitu sama crush kalian? Mungkin kalian bisa sampai jadian atau apa gitu? Boleh, silakan, siapa yang mau duluan? Aku sampai sekarang sih ya alhamdulillah jadi pacaran gitu kan. Oke. Jadi pas kelas 12 pas di bangku SMA, aku sama dia tuh awalnya temenan, kita tuh se-circle gitu loh. Jadi se-circle itu ada lebih dari 10 orang, jadi hampir setengah kelas buat temen
temenan gitu. Jadi kalau misalkan setiap main kita gabung bareng, mau kemana nih, mau ke kafe mana gitu kan. Awalnya sebelum dia ngedeketin aku gamen sama mantan aku, sedih terus kan. Terus tiba-tiba dia juga putus lah sama crush dia kan. Udah tiba-tiba pas GTC itu ghost to kampus ke Jogja, rupanya dia udah punya perasaan sama aku, suka gitu kan. Pas suka, terus dia berani ngutarainnya itu pas setelah aku ulang tahun. So sweet banget. Iya, terus pas udah ulang tahun aku baru ngasih jawaban, baru Apa tuh? deh official sampai sekarang. Oh, jadi ini sampai sekarang nih. Iya, sampai sekarang. Lama ya. Berarti udah berapa tahun nih? Enggak, aku baru jalan 9 bulan ya. Oh gitu. Oke, Septi ada nggak nih? Aku ada sih waktu itu. Jadi kayak cinta bersebelah tangan. Ya Allah, sakit banget. Ya ampun. Jadi waktu aku SMP ya, jadi Siapin tisu guys. masih zaman kelas 2 SMP ya. Jadi waktu itu aku tuh suka sama kakak kelas. Jadi sebutin gak nih namanya? Bebas sih, tapi tergantung nyamannya Septi aja. Aku sebutin aja ya. Jadi namanya itu Daniel, tahu dong. Pasti beda agama, dia Kristen, sedangkan aku Islam. Nah, di sini aku mau ini ya rasis atau gimana? Aku cuma pengen nyamain kalau aku suka sama beda agama gitu. Nah, dia tuh notice aku juga. Ternyata aku tuh ada di dunia ini kan. Nah, jadi waktu itu aku punya temen juga. Namanya tuh aku panggil aja Wati ya. Kalau panggil aja Wati. Jadi aku tuh temen deket sama dia. Jadi aku ceritain lah tentang si Daniel ini dari A sampai Z. Dan ternyata setelah aku nggak cerita beberapa hari ke dia, aku dapet kabar kalau ternyata si Wati ini sama Daniel pacaran. Aduh. Ditikung ya. Iya, ditikung. Aduh. Jadi aku setelah dengan kabar itu, aku tanya dong sama si Wati ini, kok kamu pacaran sama Daniel gitu kan? Oh itu Daniel yang kamu ceritain tiap hari sama aku. Aku nggak tahu. Jadi semenjak saat itu aku kontak sama mereka berdua. Sakit hati. Oke, sekarang ya Wati, gue tandain ya lo ya. Gak apa sekarang Gue Wati. tandain ya. Gak apa Wati sekarang udah punya anak. Oh, udah nikah. Nikah sama siapa? Udah nikah nih. Kat dulu. Jangan Oke, aku tandain ya. Yang namanya Wati gue tandain nih. Lihat. Kasihan lo ditikung lo. Kayak rasanya tuh kayak Perih sih. perih banget. Beda Sakit. agama, Iya. ditikung, iya. Waduh, double. Tapi gak apa-apa guys, fun fact sekarang Wati udah punya anak. Udah bahagia sama Oke, keluarganya. selamat buat Wati. Tapi gue tetap tandain ya, karena kamu nikung tuh urusannya. Oke, kalau aku sendiri mungkin kalau crush jarang ya, kayaknya soalnya tuh aku dulu waktu SMA tuh suka sibuk sendiri. Kayak kalau ada acara sekolah atau acara ekskul aku selalu ikut kan. Jadi aku nggak ada waktu buat yang kayak gitu. Tapi pernah sih kayak sekali 2 kali gitu kan. Tapi masalahnya yang aku deketin tuh selalu berondong. Iya, kayak dia beda berapa bulan atau berapa tahun atau adik kelas gitu kan. Kayak aku tuh nggak tertarik sama yang lebih tua dari aku tuh, nggak tahu kenapa gitu kan. Pengennya ngejajanin ya. Iya, pengen udah jajanin padahal miskin kan. Padahal miskin gitu. Sebenarnya kayak dia tuh sebenarnya udah suka juga sama aku, kita juga udah chattingan, udah ya saling cerita kan. Tapi kayak apa ya namanya, kita nggak sefrekuensi gitu loh. Kayak banyak perbedaan gitu kan. Jadinya aku kayak mulai ghosting gitu kan. Aku tuh kalau suka sama orang nggak pernah nge-confess. Jadi lebih baik diem aja gitu loh. Tapi kita tetap temenan gitu kan. Lebih enakan kayak gitu nggak sih, atau menurut kalian lebih enakan confess? Kalau misalkan konflik tergantung jawaban nggak sih? Kalau misalkan jawaban Jadi kalau aku sih mending nggak confess ya, tapi nanti kalau misalnya dia deket sama yang lain gitu, kenapa kamu nangis, kan kita nggak ada apa-apa, sedih juga dari Iya, serba salah ya. HTS. Tapi aku pernah lagi HTS 3 tahun malah. gimana tuh cara mempertahankannya gimana? Sebenarnya ya nggak ribet ya, cuma kalau dia ngerespon baik ya kita juga lebih baik gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun kita kemarin HTS tapi sekarang kita udah jadian. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh, sedih
banget. Yang di belakang ada cerita. Iya, yang di belakang Ada gimana cerita, nih? Kak. Ada nggak? Apa tuh? Kok diem aja? Kayaknya di belakang hidupnya flat aja ya, nggak ada cerita gitu kan. Terus nih, kalau misalkan kita ngomongin masalah sekolah, yang paling identik sama sekolah tuh kantin gak sih? Ya nggak sih? Bener kan? Kalau makanan terenak di kantin sekolah kalian tuh apa sih? Nasi uduk. Nasi uduk? Iya, nasi uduk pakai tempe. Terus minumnya teh jus gula batu. Bakso. Mantap banget. Bakso tempat besti aku enak banget itu. Minumnya es cekek. Es cekek, udah lama ya nggak denger es cekek gitu kan. Tapi kalau bakso enak sih, kalau apalagi hujan-hujan ya. Sekolahanku deket pinggirnya langsung danau. Terus kalau misalkan makannya kayak bakso, kalau misalkan makannya nasi goreng, best. Itu udah best food, best view juga kan, double dia deh kan. Pasti nggak mau balik kelas lagi sih. Iya, udah PW di situ ya kan. Iya, sama sih kalau di sekolah aku ya, yang paling enak tuh seblak sama roti bakar. Tuh roti bakar blueberry tuh udah murah, gede, enak. Kayak apa ya, kayak rasanya tuh mau beli lagi, beli terus tapi duitnya dikit gitu. Kita makan aja. Iya, aku juga sering loh kayak bel masuk kan. Biasanya kalau jam ke-0 kita tadarus dulu gitu kan dalam kelas. Ini bukannya tadarus, kita malah ke kantin. Rame-rame sekelas gitu loh. Ada yang beli ayam geprek, ada yang beli pangsit, kayak ya apa ya, kita nggak peduliin tadarus, kita lebih pentingin makan gitu kan. Oke, apa lagi nih? Kalau misalkan aku sebelum kan Yunisa ada nih pengalaman kalau misalkan sebelum masuk kelas tadarus ya. Ya. Kalau aku bacain 99 nama Allah ya, Asmaul Husna. Jadi ada tuh pengalaman aku sebelum masuk ke kelas agama Islam. Aku sama temen-temenku yang cewek-cewek lari dulu ke kantin. Kenapa? Laper, terus juga haus, terus juga pas banget tuh guru kadang ada aja tuh guru yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Kita lari ke kantin makan, terus ketemu sama guru BK, kejar-kejaran. Dari situ deh nama kita Masuk ini ya, apa buku blacklist ya? reward. Tapi ngomong-ngomong pasal kantin, pernah nggak sih kalian, misalkan kalian makan gorengan atau apa gitu, kalian makannya 5 ngakunya 2? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau selalu kayaknya pernah nih, dari muka-mukanya nih pernah nih kayaknya nih. Iya, kayaknya pernah nih. Pernah nggak? Terus kalau udah nggak makan 5 ngakunya 2, minta kembalian juga nggak? Enggak, itu kalau misalkan kayak gitu aku maaf ya kak, waktu itu aku nyalain kakak, bisa nyebut nama kakak bener, kayak kamu belinya berapa, belinya 2 padahal aku makannya 3 gitu, satunya dimakan sama kakak ini gitu. Kakak itu heran-heran, tapi ya gimana ya, dia pasrah kali ya. Nyala bisa ya, ada nyalain orang, terus orang yang disalahin tuh kayak nothing happens gitu loh, kayak ya udah gitu. Aku sebelum kayak gitu pilih target dulu guys. Oh gitu, pinter ya dia bisa nyari mangsa gitu kan. Pinter bener sih. Tapi iya, pinter, licik ya lebih tepatnya. Tapi Palkomstar jangan kayak gitu ya, kasihan yang jualan-jualan gitu. Kalau kalian makan 5, yang ngomongnya 5 gitu. Udah jangan makan 5 ngaku 3, minta kembalian pula. Kayak apa gitu loh. Kamu ya, kamu. Aku alhamdulillah nggak pernah ya, tapi kalau ngutang pernah. Kayak kita tuh lupa bawa duit gitu kan. Kita mau minjem sama orang kayak mana gitu loh. Kan nggak mungkin kan. Ya udah lebih baik, aku kan bestie sama ibu-ibu kantin kan. Kita Jadi udah saling kenal. iya, ya udah dia juga tahu kelas aku tahu dia pulangnya di mana gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak misalkan kantin tuh nggak boleh nih ngutang gitu? Nggak ada sih. Kalau rata-rata ya di sekolah aku juga nggak ada sih, kayak masih bisa lah diajak. Kayak kalau misalkan Karena ibu itu tahu aku suka begitu kali ya, aku jadi kantinku melarang semua siswanya mengutang kepada ibu-ibu tersebut. karena ibu kantinnya trauma. Penyebab Masalahnya ini. Ada nggak ini yang pengen disampaikan sama ibu-ibu kantin? Gara-gara kamu, dia semua kantin di sekolahnya nggak boleh ngutang. Itu pengalaman kalau buntu. Iya. Itu pas SMP. Jadi ibu-ibu kantin SMP ku mohon maaf ya semuanya atas
buatan aku dan temen-temenku. Ya, ibu-ibu kantin nanti ditotalin aja ya. Nanti aku kirimin rekeningnya ya. DM di bawah. Iya, nanti tolong dikonfirmasi ke sini berapa utangnya Nanda ya. Nanti kita suruh bayar. Oke. Ya Allah. Oke, ngomong-ngomong pasal kantin lagi nih. Selama kalian sekolah, berapa sih uang jajan kalian? Apa nih, SD, SMP? Bebas. Kalau SD berapa, SMP berapa, SMA berapa? SD aku under 2000 ya. Under 2000. Under 2000, kelas 6 baru 3000, 4000 gitu. Aku kaget banget kalau denger anak SD sekarang jajannya 15.000. Sedangkan aku dulu SMA 10.000 doang. Kita 10.000 aja udah cukup ya. Iya, sisa buat Sisa. Padahal bisa naik angkot ya pulangnya 2.000 kan dulu kan. Kalau Salu nih, Aku sih waktu itu tergantung ya, kalau misalkan pas SD itu ada tingkatannya lagi. Misalkan kalau kelas 1 itu aku jajan 2.000 doang. Terus nanti kelas 3 baru naik jadi 4.000. Nanti kelas 6-nya baru jadi 10.000 atau jadi 5.000. Soalnya kan rumahku dari sekolah tuh lumayan jauh ya. Jadi kadang pulangnya naik angkot gitu sih, pulang pergi gitu. Terus kalau misalkan SMP sama bisa 10.000, bisa 15.000, itu pun udah termasuk uang naik angkot gitu ya. Terus kalau misalkan SMA ini 20.000. Nongki sih. Wah, Masukan nongki banget. berkurang. Pengeluaran. ini lebih besar tiang daripada pasak ya. iya betul banget. Dia kayaknya kalau misalkan pulang sekolah bukan pulang ke rumah, nongki dulu deh sama teman-temannya. Anak nongki banget. Kalau aku tergantung ya, kalau kayak SD tuh sesuai kelas. Jadi kalau aku kelas 1 1.000 gitu kan, kelas 2 2.000, kelas 3 3.000, pas kelas 4 4.000, pas kelas 5 turun lagi jadi 4.000. Kayak aku tuh pengen protes tapi ya aku mau jajan apa juga gitu kan, orang deket gitu sama serumah kan. Ya udah aku mah orangnya nggak bisa protes, ya udah gitu kan. Pas ya, pas SMP mungkin naik sekitar 7.000 karena kayak mau beli nasi kotakan kayak gitu 5.000, terus esnya 2.000 gitu kan. Ya kan. Kalau paling gede sih SMA kayak sekitar 20.000 maybe. Soalnya aku dulu full day, jadi dari pagi sampai sore tuh masih di sekolah, jadi istirahatnya ada 3 kali gitu. Iya, masa-masa SMA tuh jujur ya, tahun waktu aku masuk SMA itu tuh percobaan full day. Jadi aku yang nggak pernah sekolah dari pagi sampai ke sore itu tuh kayak kaget gitu loh. Aku aja sampai tidur di kelas setiap hari karena saking capek ya gitu kan. Kita udah belajar mati-matian dari pagi, terus sore istirahat, tiba-tiba belajar ekonomi 3 jam. Kayak oh my god, kayak kepala aku tuh udah mau pecah gitu. Kayak udah matematika ditambah sosiologi, terus sorenya ekonomi, kayak oh my god, kayak ya Allah. Pernah sampai sakit nggak sih? Pernah banget, apalagi kalau menjelang ujian tuh Iya. Aku belajarnya jadi ingat wow. waktu itu aku pas lagi mau pertengahan semester. Itu kan penting ya. Ya. UAS. Aku ingat banget aku kena tipes pas UAS itu. Jadi mau nggak mau aku masuk daripada aku ulangan sendirian Susulan, ya. Iya. Kalau susulan tuh kan dimana pasti sendirian ya. Ya. Aku bingung. Nanti aku nggak bisa. Nomor 15 berapa? Nomor 23 apa nih? Ya. Oke. Daripada kayak gitu aku mending Kalau aku setiap mendekati ujian pasti batuk pilek demam. Jadi, Selalu ya. Iya, jadi temen aku udah kayak pasti bentar lagi kamu pilek. Jadi bentar lagi kamu pilek. Kayaknya kamu alergi ujian ya. Iya. Kayaknya alergi sama ujian ya. Gatel-gatel. Langsung. Kalau ngomongin ujian, seberapa banyak sih kalian nyontek sama teman kalian? Banyak banget, semuanya satu kertas gitu. Enggak dong. Terus gimana? 70%. 70%. Caranya gimana nih? Pakai cara tersendiri kah atau cara yang biasa? Gimana kalau gambar aku kayak pakai ini gitu. Oh, kode-kode muka gitu ya. Terus ada juga yang kayak A, B, C, D, E. Kalau esai gimana? Esai? esai udah nggak ada Nggak sih. Iya, tapi kalian nggak ngerasain esai ya? Ya Oh ampun. pernah deh itu ujian Itu tengah semester UAS kan? ya, UAS ya. UTS. Hmm. Jadi kita pasti kan UTS dikasih kertas abu-abu, kertas Ya. putih. Jadi disingkat-singkat itu misalnya dengan TGN. Oh gitu. Ya udah singkat mungkin. Jadi kayak gitu. Makanya batuknya sampai lempar ya. Misalnya kalau
saya yang batu Salu yang lempar aku gitu. Oh, Jadi gitu, jadi betul. sekelas sudah bekerja sama gitu. Oh iya, jadi gurunya tuh fokusnya ke yang batuk ya, gitu. Bener. Iya sih, aku juga pernah sih, tapi kalau lebih tepatnya kayak aku tuh nggak tahu kenapa ya, kayak berani aja bawa HP pas ujian. Iya, kayak pernah jatuh terus diambil, terus aku panggil orang tua aku buat ngambilin HP aku, tapi besok aku ulangin lagi gitu loh. Kayak apa ya? Jawabannya tuh rata-rata ada di Google semua gitu loh. Daripada aku manggil teman-teman aku. Rata-rata soalnya aku tuh duduk paling depan, jadi kayak ya namaku emang nggak di absen depan sih, tapi kan dibedain 2 kelas gitu kan. Jadi posisinya aku di kelas terakhir duduk depan, jadi aku nggak bisa mau kemana-mana gitu loh, kepala aku selain aku cuma bisa nunduk gitu kan. Jadi mau nggak mau ya aku main HP aja gitu loh. Berarti kayak temen aku, dia udah duduk paling depan, dia bawa buku catatan. Waduh, Jadi dia astaga, bunyinya nggak sih? bunyinya kan kayak Enggak, dia tuh kayak sambil balik gitu tangannya begini. oh iya benar. Tapi nggak Bisa, apa-apa bisa. sih, daripada temen yang kalau dipanggil dia berbuat Iya. udah, oh Ih, kesel banget sumpah. lempar. Karena kita udah baik-baikin ya, udah kadang kita jajanin segala macam, nanti kamu bantu aku ya. Terus pas Iya. ditanya kok kamu nggak nengok sih? Iya nggak denger. Oh udah. Kan kita udah bener. Woi gitu kan. Nggak bakal Kan nggak mungkin ya kalau kita langsung woi gitu kan. Nah, yang ada kita lempar aja pakai papan. papan ujian Iya. kenain leher ya kan. Balik-balik ya. Balik. Oke, next apa lagi nih? Kalau di sekolah tuh yang paling terkenal tuh Oke ya, maaf ya guys, ada kesalahan teknis ya dari belakang. Jadi ngomong-ngomongin masalah sekolah, guru yang paling kita takut itu guru BK bukan sih? Ya nggak sih, yang sering pengen kita hindarin gitu kan? Kalian ada cerita nggak sih sama guru BK? Siapa nih? Ayo. Tahu dulu deh. Oke. Aku pas SMP sih ada. Kayaknya dari muka-mukanya nih ini ya udah langganan guru BK banget ya. Gitu. Problematik ya. Pas SMP aku dikejar-kejar sama guru BK tuh karena aku telat, terus juga aku bawa sesuatu di tas gitu. Jadi gimana ya, aku jelasin yang pas kenapanya dulu Ya, ya. boleh. Jadi peraturan masuknya sekolahanku itu jam 6.50. Jam 6.51 tuh udah masuknya udah bel kan. Udah bel. Aku telat, masuknya jam 7 pas. Telat Dari waktu yang Ya. ditentukan. Terus telat lah aku, rupanya yang telat itu harus mengutin sampah, kalau enggak cari apa ya, cari barang yang harus dibuang gitu lah, pokoknya di lingkungan sekolah itu kan. Pas banget itu ada penggeledahan tas gitulah, aku bawa alat make up sama alat skincare sama HP di SMP sudah di itu di Ini SMP-nya SMP mana ya ini yang bisa ya? terus ada penggeledahan lah sama BK Ya. itu. Pas banget emang pas mengutin sampah tasnya harus ditaruh dulu kan biar enggak udah lagi mengut sampah Iya, betul. capek dong ya, ditaruh lah. Aku nggak tahu kalau misalkan tasku bakal dicek juga, rupanya pas diangkat wih siapa nih gitu kan. Aku langsung ketar-ketir, ya Allah, terus pas banget ditaruh lagi apa namanya, kantong skincare-nya sama di kantong skincare-nya tuh ada HP-nya juga. Ya. Jadi udah include, terus pas ditaruh lagi. Aku celengak kan, ada nggak ya gitu guru BK-nya. Aku tutup, aku lari ke belakang gedung, terus bapak itu teriak, mana yang Salu ya, mana Salu. Memang di SMP aku dipanggilin Nanda Salu gitu, Iya. soalnya ada Nanda juga. Iya. Mana Salu ya, mana Salu, nggak ada. Terus dikejar lah, rupanya ketemu di belakang gedung. Terus Tahu gimana? aku lagi duduk sambil jongkok. Ampun. Kaget. Kegep. Lari aku sampai masuk ke kelas, dia nggak tahu kelasku di mana kan. Terus udah dari itu tahuan, terus aku juga pasrah kan, udah pasrah ya sudahlah, serahin skincare, serahin HP juga. Aku nanya ke bapak itu, Pak, HP saya kapan dibalikin? Kata bapaknya, nggak dibalikin kok. Terus kalau misalkan skincare, Pak, skincareku kapan dipulangin? Enggak, saya sita gitu. Nanti buat bapak, emang bapak skincarean? Bapaknya langsung pergi. Terus sih gitu aja.
agak ini ya, agak lain ya. Udah ditandain. Udah ditandain ya Allah, udah makeup hilang, skincare diambil, HP pula kayak. Karena full day waktu itu. Oh iya Sampai betul. sore. Udah kusut ya dia. Iya, nggak boleh kusut. Boleh kusem. Oke. Kalau Septi? Apa nih? Kalau aku bermasalah sama guru BK tuh hampir nggak pernah ya, tapi aku ada waktu SMA itu guru bahasa daerah, guru mulok aku ngeselin banget sumpah. Jadi tuh itu kan masuk kelas jam dia, kami tuh abis istirahat, jadi kami ada yang makan mie di dalam kelas itu, jadi makan pop mie gitu. Jadi Itu kalau misalkan kita makan pop mie tuh kayak ngundang ini banget nggak sih, kayak baunya tuh kayak ngajak ribut Iya, banget. baunya tuh oh iya, Nyerbuk. pasti bau gitu kan. Dia masuk, memang dia gurunya memang dikenal galak gitu kan. Terus kayak, kok kelas kalian ini bau got sih? Ya kami refleks diem dong, kamu udah diem semua gitu kan, udah kayak siap gitu kan. Udah, ibu males ngajar di kelas kalian. Nah besoknya dia tuh cepul keluar dari kelas kami gitu kan, kayak kelas kamu nih ini batu banget, udah dilulusin cepet aja gitu kan. Oh, Nah oke. terus minggu depannya dia tuh datang ke kelas tapi nggak masuk, jadi dia duduk di depan pintu. Jadi kami Terus? udah duduk di kelas kan, woi diem ketua kelas kami gini gitu kan. Terus habis itu kita ngintip dia duduk di situ, gimana ini minta maaf nggak? Terus ketua kelas aku bilang dong, gak usah minta maaf, kita nggak salah gitu kan. Jadi waktu itu abis jam dia terus kita ngadu dong ke wali kelas kita, guru ini kenapa sih kok bermasalah banget gini kita ceritain. Terus habis itu dia ujung-ujungnya minta maaf, tapi dia minta maafnya nggak yaudah gue minta maaf gitu, enggak. Jadi kayak kalian tuh udah ngelakuin kesalahan tapi nggak mau minta maaf, jadi terpaksa masuk kelas ini. Oh jadi ini ya tipe emak-emak banget ya, kayak mau maaf aja gengsi. Terus dia tuh rumahnya kan nggak terlalu jauh dari sekolah ya. Jadi dia tuh setiap naik motor tuh ngebut banget deh. Dia pakai jilbab yang gede gitu, pakai rok, naik motornya apa tuh, Vega ya, motor Vega, Motor. Vega gigi, motor gigi apa ya, Oh gitu. yang pakai kopling tuh, yang Oh iya paham. ngebut. Terus ada polisi tidur dong, Terus diterobosin sama dia, jadi dia anak itu sampai kepental gitu. Jadi kita yang ada di depan sekolah waktu itu ngeliatin, wih gila guru itu. Terus ya kan ada salah satu guru di sekolah Pak. Terus dia masuk kelas kami, terus dia bilang, makanya kalian tuh kalau naik motor tuh pelan-pelan. Kami udah kejadian dia naik motor trek-trekan tuh cuma bisa tengok. langsung flashback keinget ya. Langsung refleks keinget ya. Guru itu konyol banget sih, cuma ngeselin banget. Udah gengsi, kelakuannya konyol, ngomongin orang tapi dia nggak sadar gitu Playing loh. victim banget sumpah. Benci. Iya kalau aku juga pernah sih berurusan sama BK, tapi kayak rata-rata tuh BK-nya suka keliling kelas gitu loh buat razia barang-barang gitu kan. Nyitain banget. Nyita-nyita barang. Kalau kita tuh HP oke lah boleh ya bawa kan. Tapi anak-anak di sekolah aku tuh rata-rata ceweknya tuh kayak apa ya, pecicilan. Kayak ngewarnain rambut, pakai softland ya kayak ya baru mau gede lah gitu kan. Oke, jadi ada cerita nih, salah satu temen aku, dia itu kalau di sekolah kan kita nggak boleh pakai jedai gitu kan, jepitan gitu kan, harus diikat. Dia ini bandel kan, dia tuh kayak lari-lari cantik gitu loh, keliling di ruang BK tuh gini kan. Terus tiba-tiba rambut yang dia ikat itu nyantol ke bawah, ada merah-merahnya. Ternyata dia ketahuan, dipanggil. Gara-gara dia sekelas kita digeledah semua yang rambutnya ini diwarnain. Aku sempet kena karena dulu aku nggak pakai hijab kan waktu sekolah. Rambutku sebenarnya tuh nggak hitam banget gitu loh. Jadi kalau kena matahari ada merah-merahnya juga. Jadi walaupun aku nggak salah, aku juga masuk BK gitu kan. Dan juga masalah softland. Kalau bisa dilihat cara langsung, mungkin kalau di sini nggak kelihatan kali ya. Mungkin kalau mataku agak coklat-coklat gitu kan. Aku juga sering dituduh. Aku sering banget disuuzonin dari zaman SMP sama SMA. Sakit banget rasanya padahal aku nggak ngapa-ngapain, padahal aku cuma diem, tiba-tiba aku dipanggil ke BK kayak ada apa gitu loh. Kayak aku nggak ngapa-ngapain tapi aku dipanggil ke BK tuh ngapa gitu loh. Ternyata salah tuduh guys. Gak boleh kayak gitu ibu, gak boleh. Iya, maaf ya ibu. Sekarang ibunya udah pensiun tapi ibu legend banget sih di angkatan kita.
teman-teman kita kalau mau ujian kepalanya udah pitak semua. Dibotak, berasa. Enggak berasa digunting-guntingin. Kalau udah kita tuh karena aturannya tuh kayak 1 2 1 gitu loh. Oh, Cowok-cowoknya 1 cm 2 cm 1 cm itu kan. Tapi guru aku ini legend banget, namanya tuh Bu Rosi. Bu Rosi kalau nonton maaf ya Bu ya, tapi Ibu legend banget loh di angkatan kami sumpah. Ibu, kita takut dulu semua sama Ibu. Terus juga Bu, kalau misalkan kita Ibu kalau lagi razia tuh, kalau Ibu nggak pernah ketemu barang sitaan kami selalu naruh di atas AC loh Bu. Iya, itu fun fact-nya. Jadi sekarang Ibu kalau menggeledah nggak ketemu, coba cek di atas AC. Iya. Ketemu banyak. Untuk guru-guru BK yang masih ada di sekolahku ya, kalau mau ngecek razia ada di ini atas AC biasanya. Kalau nggak di kantin, dititipin nama ibu-ibu kantin. Cek Bu, cek. Cepu. Pulang ini aku dihadang sama anak-anak adik tingkatku. Katanya cepu. Apa maksudnya? Apa ya? Aku dukung. Langsung. Yuk, aku bantuin deh. Oh, gitu ya? Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pasti di sekolah kalian punya mapel yang kalian suka sama yang nggak kalian suka kan? Bisa diceritain nggak kenapa kalian suka mapel itu? Atau kalian gini deh, atau ada guru kesukaan gitu? Atau guru killer yang kalian inget-inget banget gitu? Ada nggak? Dulu ya. Aku ada sih guru yang aku suka buat pakai suara. Ya suka. Kenapa tuh? Dia guru matematika minat. Nah kebetulan aku suka banget matematika minat dan dia ngajarnya tuh cara cepatnya gitu. Oh, jadi aku suka teknik dia ngajar juga, orangnya asik sih. Sama Bu Dwi. Aku kangen banget sama Bu Dwi. Jadi Bu Dwi itu guru fisika. Nah kalau buat guru yang gak aku suka, guru mata pelajaran bahasa daerah tadi, Bu Ertina. Maaf ya Bu. Minta maaf dulu. Maaf ya Bu. Tapi I love you Bu. Sehat selalu Bu. Semoga cepet dapat anak cowok ya Bu ya. Waktu itu Ibu pengen dapat anak cowok. Amin. Disegerakan ya. Ya. Oke. Kalau cuma itu ya mata pelajaran yang nggak disuka cuma bahasa daerah doang. Iya sama ada sih. Tapi kalau bahasa daerah apa sih ini pelajaran? Dari Lampung. Aku dulu kan sekolahnya di salah satu negeri 1 di Lampung. Jadi dulu mulok muatan lokal. Oh berarti kayak belajar aksara Lampung gitu ya? Enggak. Apa tuh? Belajar kerajaan Lampung. Oh, Kitab-kitab Lampung sama kayak Piil itu kalau di Lampung tata krama. Oke. Soalnya di sini jarang ya kalau kayak guru bahasa daerah gitu kan. Bisa dibilang kayak hampir nggak ada gitu loh. Rata-rata kita kalau aku kayak di sini tuh kayak nggak pernah loh. Biasanya cuma belajar bahasa Inggris gitu kan. Mentok-mentok bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu kan. Oke, kalau selalu gimana nih, ada nggak? Kalau misalkan aku ya dari pelajaran yang aku suka, sama tuh Penjaskes. Oh my god, Padina. Tuh Penjaskes tuh ini ya seluruh itu ya. Sumpah, Enggak banget. Enggak. Kita Itu Padina. kalau kita anak-anak aktif ini ya hobi banget ya keluar kelas ya kan. Apalagi kalau jogging di luar sekolah. Iya. Bisa jajan dulu. tapi minusnya tuh panas memang, panas Iya. banget. Soalnya kan di lapangan terbuka gitu ya, hari dulu terus gelinding, terus leher ketekuk gitu. Pemanasan. Tapi itu memang seru. Bu Lili sama Pak Dinar sehat-sehat selalu kalian. Terus yang kedua tuh Bupus biologi tuh, sumpah seru banget. Pelajaran Bupus itu kayak walaupun biologi tuh ngebosenin banget kan, pokoknya bikin pecah kepala gitu kan, tapi karena gurunya enak kan, Bupus juga yang ngajarin. Jadi enjoy ya Jadi belajarnya. enjoy, kayak bercanda sama belajar gitu. Betul. Itu sih yang teknik belajar yang Iya. paling enak tuh kayak Iya. gitu sih. Jadi masuk ya poinnya gitu. Bener. Terus kalau misalkan pelajaran yang gurunya yang kita segani itu ada Apa pelajaran tuh? fisika itu Fisika. sama Pak Rusdi itu gurunya kalau di seluruh angkatan kita guru tercool. Kenapa? Soalnya jarang ngomong, terus juga tipe sekalinya ngomong
pas ngajar doang. Tipe-tipe cowok dingin Iya, banget dia. Gigil kadang Kalau aku ada tuh satu pelajaran ekonomi, Bu Imel, maaf ya. Jadi, Bu Imel itu guru ini kan ekonomi. Jadi aku dulu bermasalah banget sama Bu Imel ini. Kenapa tuh? Bu Imel nih kalau bisa nandain aku nandain deh cap merah. Emang kenapa nih? Pernah buat apa nih? Aku tuh nggak suka akuntansi. Oke, jadi masuk ke pelajaran akuntansi itu kan buat tampil tuh di buku besar. ya. Nah itu tuh aku tuh udah bener kan tempat temen aku bener, sedangkan temen aku nyontek aku. Aku salah. Aku sih dong. Terus tiba-tiba Bu Email ini sering banget ngemajuin kelas gitu. Kayak seharusnya dia pelajaran terakhir dia majuin jadi Pindah pelajaran kelas. sama Gitu. dengan iming-iming nanti kita belajarnya 2 jam aja, nanti kalian 1 jamnya bisa kosong, jadi kalian jam terakhir tuh kosong 3 jam gitu. Ternyata gitu. dia nanti masuk lagi. Dibegoin sama guru sendiri. jangan deh sumpah. Maaf banget Bu. Gak enak banget dibegoin guru kayak gitu ya. Jadi tuh Bu Email, aku sama circleku sering banget ngomongin Bu Email tapi maaf ya Bu Email. Minta maaf. Takut kena karma kita mah. Sekarang aku goblok banget Bu. Ya wajar ya. Tapi sama sih aku juga kalau untuk pelajaran yang aku senengin tuh ada 3. Yang pertama penjaskes sama ya rata-rata cewek suka gitu, nggak semuanya sih, tapi rata-rata cewek yang aktif tuh suka banget kan, apalagi keluar kelas kan, karena kita boring banget kan rata-rata di kelas. Terus yang kedua aku suka pelajaran bahasa Inggris. Kayak emang skill Inggrisku tuh nggak sebagus itu, tapi setiap aku belajar bahasa Inggris tuh kayak pengen lagi gitu loh, kayak seneng aja diasah gitu kan. Terus kalau misalkan yang terakhir aku suka banget sama seni budaya, apalagi kalau udah masuk materi tari tuh, karena aku orangnya hobi joget ya, kayak apa ya, nggak bisa diem gitu loh, pargoy gitu. Zaman dulu belum ada pargoy Mbak, ya belum ada dulu zaman pargoy kan. Kalau untuk pelajaran yang nggak aku suka ya as always matematika ya, pokoknya Rata-rata guru-guru MTK tuh nakutin. iya rata-rata nakutin kan. Terus juga kalau MTK tuh dipikir-pikir sekarang untuk apa ya dipelajarin kayak X, Y, X, Y gitu kan, ya paham gak sih? Sebenarnya mungkin memang ada apa namanya fungsinya kan, tapi kita tuh kayak belajar matematika tuh kayak apa ya, kayak ini terus dibikin tabel, terus dibikin garis titik gitu kan, X tambah 3 kali Y, kayak aku tuh nggak pernah nyambung gitu. Kenapa kalau misalkan 2x tambah 3y jadinya apa gitu kan? Coba aja 2 tambah 3 sama dengan 5, kan lebih simpelan kayak gitu kan? Iya kan? Nggak, iya kalau dipakein x nya gimana? Iya kan, jadi pokoknya penjahat dalam pelajaran itu X. Bener, x sama y tuh wah sumpah tuh ngeselin banget sumpah. Y. Tapi kalau bahasa apa namanya guru matematika aku orangnya udah kayak capek sih kayaknya, kelihatan sama kelas kami kan, kayak kalau mau belajar ayo ya, kalau enggak ya udah gitu. Jadi kalau aku disuguhin kayak gitu ya aku tidur di belakang kelas gitu loh. Nanti misalkan udah waktunya absen aku bangun gitu, dibangunin sama temenku pakai tas. Karena temenku bawa bantal loh dari rumah, bantal, iya bantal bersama kita nyebutnya. Temanku pas selimut sih. Gitu. Tapi aku ada cerita pas pelajaran MTK nih. Apa tuh? Itu yang aku sebutin disegani. Oh. Tapi kalau cara ngajarnya emang enak. Cuma kalau misalkan udah disebutin namanya buat ngerjain soal di depan tuh, ya itu sekelas gemeter semua. Gemeter kenapa? Takut salah, takut kenapa-napa kan. Terus juga aku juga ada cerita nih, cerita tentang matematika yang hampir rata-rata tuh wow gitu kan, di luar kepala gitu kan. Terus juga gurunya juga disegani ya. Jadi ada pelajaran MTK di kelasku waktu itu, jadi emang gurunya enak ngajarnya. Itu Bu Eti ya, Bu Eti. Terus Bu Eti itu cara ngajarnya emang enak, cuman kalau misalkan udah disebutin namanya satu-satu buat ngerjain soal di papan tulis itu satu kelas kayaknya gemeter keringet dingin. Kayak kenapa? Soalnya kayak diintrospeksi, wah gitu, Kayak ditekan banget ya. Tapi itu nggak apa-apa sih, maaf ya Bu, saya takut waktu itu Bu, jadi sempet kabur. Kayak beban banget ya kalau udah disuruh ngerjain tugas kan. Iya. Tapi aku pernah ya dapet, jadi itu tuh pre-med gitu. Oke. Disuruh ngerjain gitu kan, kalian milih disuruh ngerjain atau
nyari soal terus kalian jawab sendiri gitu kan. Nah itu tuh disuruh 4 folio. Disuruh Banyak nyari 4 folio gitu. Kalau nggak salah tuh 40 soal deh. Oh my. Jadi itu pelajaran pakai suara. Karena kan suka ya matematika perminatan kan. Ya. Jadi itu kayak aku kalau bad mood gitu, kalau nggak mood ya udah aku ngerjain matematika. Jadi dikasih waktu selama seminggu, aku 2 hari selesai. Bisa Seru gitu banget ya. sih. Iya, dia enak sih, dia bisa cepet nangkep kalau di matematika. Kalau aku tipenya cepet ngapal daripada cepet ngitung. Aku paling nggak suka banget sama yang namanya rumus, nggak tahu kenapa, kayak anti banget Kalau aku malah suka banget rumus. gitu. Fisika, Aku kimia, malah suka matematika gitu. Oh gitu. Karena apa? Kalau nulis rumus-rumus atau angka gitu, tulisanku jadi bagus, jadi Oh rapi. gitu ya. Tulisanku simpel banget sih, kan Oh. tulisanku jadi rapi, udah gitu aja. Tapi emang enak sih, kadang kalau kita lagi ngerjain matematika yang kita ngerti tuh kadang seru ya. Tapi kalau lagi nggak paham tuh kayak mau berhenti gitu belajar, nggak sih? Kayak ini gimana sih, ini dapetnya dari mana gitu loh. Itu pelajaran aku waktu sejarah. Sumpah aku nggak mau banget nginget-nginget sejarah. Sumpah sejarah aku 3 jam loh. Capek banget. Apalagi MTK aku 3 jam, itu 2 kali pertemuan dalam seminggu. Waduh, stres. Matematika seminggu 2 kali, yang pertama 4 jam, yang kedua 3 jam. Wow. Tapi aku enjoy sih karena seru. Bisa dibayangin nggak ya belajar matematika 4 jam tuh kayak oh my god, kayak kepala tuh kayak puter-puter udah Tapi seru sih kalau bagi aku. Oke, untuk guru aku waktu ini SMA, ibu siapa ya namanya? Aku lupa ya, Bu, maaf ya nih Bu ya. Aku tuh selalu manggilnya tuh Bunda. Kalau di sekolah tuh kita tuh panggilannya aneh-aneh gitu loh. Bunda, maafin ya, aku sering tidur di kelas waktu itu, kayak aku nggak pernah merhatiin waktu itu. Maaf banget. Tapi emang aku nggak suka matematika sampai sekarang pun gitu. Kadang aku udah tanya sama teman-temanku juga, aku pasti nggak paham jalannya gimana. Pernah nggak sih kalian nanya sama teman kalian sampai teman-teman kalian gitu loh? Pernah nggak sih nanya-nanya rumus gini, terus pas kalian tanya ini dapat dari mana? Padahal udah dijelasin sama dia gitu loh. Mana tuh? Pernah nggak tuh? Enggak. Temen yang nanya aku. Oh iya, bener sih kan kamu paham ya masalahnya, kan kamu cepet paham. Udah kayaknya udah capek ya, udah hampir sejam kayaknya kita nih podcast terus ya, ngomongin ngibain orang lagi, cari ngibain orang kan. Oke, mungkin sampai sini bincang-bincang kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk teman-teman kita, nama guru-guru kita tadi. Sehat-sehat terus. Mungkin kita bakal balik lagi mungkin minggu depan atau bulan depan kali ya, dengan wajah-wajah baru, dengan tema-tema yang baru. Oke. Dan sekali lagi selamat Hari Guru Nasional. Selamat kepada guru-guru yang sudah berjasa, yang sudah mengajari kami, yang sudah mendidik kami selama kami masih di sekolah. Kalian pahlawan tanpa tanda jasa. Sehat-sehat terus, sejahtera terus untuk guru-guru Indonesia. Amin. Oke, Pak Komster, terima kasih sudah mendengar bincang-bincang kami. See you next time and bye-bye. Salamat Datang di Channel KM Tiga Komalima. Podcast Pakumtek Palembang.